Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ba'dil hukama mengatakan anna sya'irul iman arba'atun. Sebagian ulama-ulama ahli hikmah mengatakan bahwasannya tanda-tanda iman itu ada 4: at-taqwa wal haya was-sukru was-sabr. Tanda iman itu takwa. Apa sih definisi daripada takwa? Takwa adalah seorang mukmin yang ikhlas menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ikhlas meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa menurut yang lain al-muhafadzatu ala adabis syariah. Bisa dikatakan takwa itu menjaga adab-adab bangsa syariah. Ini takwa. Selain daripada itu, takwa juga bisa diartikan al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Mengikuti kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Apa yang disampaikan Rasulullah dan apa yang dilakukan Rasulullah. Ini juga bisa dikatakan takwa. Intinya takwa yang selama ini kita pahami yaitu menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Yang kedua, tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-haya, malu. Al-haya, malu ini ada 2. Hayaun nafsiyun, malu yang bangsa nafsi, bangsa badan, jasmani. Apa itu definisi daripada haya nafsi? Wa huwallazi khalaqallahu ta'ala fin nufusi kulliha kal kayai min kasbil aurat wal jima' bainan nas. Malu yang bangsa nafsi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada manusia, di dalam diri manusia punya malu, seperti halnya malu min kasbil aurat, malu ketika auratnya terbuka. Malu. Wal jima' bainan nas, jima' di antara manusia, punya sifat malu kepada diri sendiri dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-haya imaniyun, malu yang bangsa iman. Apa itu? Wa huwa ayyam nangal mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Malu yang bangsa iman itu ketika seorang mukmin mencegah tidak melakukan perbuatan maksiat khaufan minallahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu apabila mengerjakan maksiat, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Yang ketiga, tanda orang beriman itu syukur. Apa definisi daripada syukur? Ats-tsana'u 'alal muhsin bidzikri ihsanihi. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas
apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bidzikri ihsanihi, dengan menjelaskan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda orang yang bersyukur, inilah tandanya orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Janji Allah jelas kok. Nikmat yang Allah berikan ketika kita syukuri, ditambah dan ditambah nikmat itu, akan dikucurkan kepada kita nikmat-nikmat itu. Tapi ingat, ketika Allah memberikan nikmat-nikmatnya, kita ingkar, juga Allah konsisten akan memberikan azab yang paling pedih. Yang keempat, tanda iman adalah sabar. Apa definisi daripada sabar? Tarkus sakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Tidak mengadukan kesusahan hidupnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi kesusahan, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupan ini, jangan sekali-kali mengadukan kesusahan, kesulitan hidup kalian selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang sabar, yang memberikan ujian cobaan Allah. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas Allah yang berikan ujian tersebut. Dengan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi ujian, maka Allah akan mengangkat ujian cobaan yang diberikan kepada kita. Itulah 4 hal yang disampaikan ahli hikmah sebagai tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam hal apapun, keadaan apapun, dalam waktu apapun, di hati kita tetap ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dalam diri kita masih ada sifat malu terhadap diri kita sendiri, malu terhadap makhluknya Allah, apalagi malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi ahli hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita menjadi orang yang sabar ketika kita mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan meraihlah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa ilayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.